13 05 52 0111 dari kelompok B1 Akuntansi Universitas Tikubang Semarang. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, saya di sini masih diberi kesehatan untuk menyampaikan presentasi yang akan saya bawakan. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari adanya wabah virus COVID-19 ini. Amin. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, saya di sini masih diberi kesehatan untuk menyampaikan presentasi yang akan saya bawakan. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari adanya wabah virus COVID-19 ini. Amin. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang aplikasi pengembangan sistem pengendalian, di mana apabila aplikasi konsep sistem pengendalian dapat berjalan, pengendalian akan berjalan secara otomatis. Secara singkat, ada beberapa pokok dari membangun sistem pengendalian total yang perlu menjadi fokus atau key success focus sebagai berikut, yakni yang pertama, adanya mengembangkan sistem, di mana penyempurnaan pemantapan struktur organisasi, analisis kerja atau job analysis, uraian jabatan atau job description, evaluasi jabatan atau job evaluation, position charter, petunjuk pelaksanaan atau job loop, standarisasi kerja, pedoman prosedur kerja, dan sebagainya. Penyempurnaan dan pemantapan menjadi dasar bagi setiap pegawai untuk mengetahui secara persis wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kinerja setiap pegawai, setiap wilayah kerja, dan bank secara keseluruhan dapat terukur secara lebih jelas. Beberapa prinsip pokok dari sudut sistem pengendalian internal untuk mengembangkan hal-hal tersebut adalah: yang pertama, adanya pemisahan fungsi secara tepat, di mana pemisahan fungsi memerlukan secara organisasi yang baik, sederhana, fleksibel, dan menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam konsep pengendalian yang baik, perancangan organisasi seharusnya berdasar pada fungsi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap konsep fungsi ini, risiko yang ditanggung adalah sangat besar. Pemisahan fungsi bagi personil bank harus dilakukan secara konsisten. Namun, dalam praktik, walaupun dalam bagian organisasi bank telah diatur secara jelas, sering terjadi pelanggaran karena kebijakan manajer bank yang menginginkan pekerjaan cepat tetapi mengabaikan pengendaliannya. Dengan demikian diharapkan tidak ada seorang petugas bank atau satu unit kerja di bank yang melakukan pekerjaan secara sekaligus dari awal sampai akhir dan melakukan tugas operasi, juga menyimpan dan sekaligus membukukan. Khusus dalam organisasi cabang atau cabang pembantu sebuah bank secara lebih spesifik lagi, maka fungsi-fungsi ini dapat dibagi dalam: yang pertama, fungsi pelayanan pada nasabah; kedua, fungsi operasi atau pelaksanaan transaksi; ketiga, fungsi pencatatan atau akuntansi;
Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, organisasi cabang bank dapat dikategorikan menjadi yang pertama. Fungsi pelayanan pada nasabah antara lain adalah yang pertama teller, kedua customer service atau CS, ketiga relationship officer atau RO, keempat penagihan dan penyelesaian kredit. Yang kedua, adanya fungsi operasi atau pelaksanaan transaksi antara lain adalah yang pertama back office, kedua transfer, ketiga trade service atau ekspor impor, keempat clearing, kelima general affairs, keenam sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya ada fungsi akuntansi antara lain. Yang pertama, akuntansi keuangan, kedua, laporan keuangan, ketiga, pengawasan data, keempat, sistem informasi manajemen, kelima, teknologi informasi. Unsur koordinasi antar fungsi tersebut tetap perlu dibina dengan baik. Pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang harus tampak jelas di bagian organisasi dan pedoman prosedur kerja serta dalam uraian jabatan masing-masing personil bank. Dari gambar ini yang diambil sebagai contoh pada suatu organisasi kantor cabang suatu bank umum, tampak bahwa unsur fungsi menjadi dasar dari pembentukannya. Balok-balok organisasi yang tersusun telah memperlihatkan fungsi-fungsi utama yang ada di bank, yakni pelayanan kepada nasabah, pelaksanaan transaksi, operasi, dan akuntansi. Selanjutnya, balok organisasi itu dibagi dalam dua kelompok utama, front office dan back office, yang membelah organisasi dalam dua kelompok utama fungsi. Sebaiknya dalam penyusunan tata letak ruangan kantor juga diperlihatkan unsur blok dan front office dan back office-nya, sehingga struktur organisasi juga terwujud secara fisik dalam penempatan pegawai. Untuk menghindari kemungkinan penyimpangan, beberapa perlu diketahui acuan pemisahan tugas tersebut, yaitu yang pertama, pemisahan tugas penyimpan aset dan petugas pembukuan. Kedua, pemisahan kerja otoritas transaksi dengan petugas penyimpan aset. Ketiga, pemisahan tugas dalam fungsi akuntansi. Keempat, seorang pegawai tidak bertugas mencatat dari aslinya hingga membukukan pada buku besar. Kelima, pemisahan tanggung jawab operasional dan tanggung jawab pembukuan. Dengan demikian, tidak ada suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang pegawai dari awal sampai akhir secara sekaligus. Di dalam pelaksanaannya sering sekali terjadi tumpang tindih, mengingat kegiatan untuk pelayanan pada nasabah dianggap oleh manajemen menduduki posisi penting, sehingga fokus dari pelayanan petugas bank adalah bagaimana pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan memuaskan pelanggan atau nasabah. Akibatnya, seringkali dijumpai pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi karena perangkapan tugas oleh satu petugas pada fungsi-fungsi yang berbeda. Cross utilization dimaksudkan adalah seorang petugas bank melakukan beberapa jenis tugas-tugas yang berbeda. Namun, acuan utamanya tetap berdasar pada fungsi. Artinya, petugas bank atau satu unit kerja bisa melakukan suatu cross utilization dalam kelompok fungsi yang sama. Misalnya, kalau petugas clearing suatu bank berhalangan, maka petugas yang menggantikan bisa oleh
petugas yang menangani transfer dan bukan oleh teller, dikarenakan petugas clearing adalah satu fungsi dengan petugas transfer. Selanjutnya, yang kedua, sistem pemberian wewenang serta prosedur yang layak, di mana sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan ini perlu media untuk mengendalikannya. Media itu adalah pencatatan. Pencatatan perlu akurat, tepat, dan cepat. Karena itu, pencatatan hanya berdasarkan dokumen atau transaksi yang benar. Sehingga selanjutnya diperlukan media untuk mengawasi pencatatan kegiatan dan transaksi. Penggolongan dalam struktur pos-pos perkiraan pembukuan. Hal ini diatur pula dalam prosedur-prosedur persetujuan yang logis dan bentuk formulir kerja, dokumen dan dokumentasi, serta cara pencatatan yang standar. Sistem ini didesain berdasarkan luas, ruang lingkup organisasi, volume, dan kompleksitas transaksi, serta kualitas dari sumber daya manusia bank. Masing-masing dari hal tersebut sangat menentukan dalam perancangannya. Keinginan untuk melayani nasabah dengan sebaik-baiknya dan disertai keamanan transaksi menjadi fokusnya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh. Contohnya adalah pemberian wewenang untuk kredit komite tingkat cabang dalam memutuskan kredit dari direksi bank. Pelimpahan wewenang ini diikuti pula dengan syarat-syarat yang harus dipenuhinya, baik syarat kredit dan pelaporannya. Selanjutnya, yang ketiga, praktik-praktik yang sehat, di mana praktik-praktik yang sehat adalah cara-cara untuk meyakinkan wajarnya suatu transaksi atau kegiatan yang dilakukan dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Misalnya, praktik joint custody atau dual custody, yaitu aset bank yang sangat berharga atau mudah likuid disimpan dengan penggunaan kuncinya oleh dua orang atau lebih yang berbeda. Hal ini biasanya dilakukan untuk uang tunai, banknotes, dokumen berharga, cek, biliet, deposito, dan sebagai lainnya. Tempat penyimpanannya adalah vault atau kasanah yang bangunannya sudah didesain sedemikian rupa kokohnya. Pintunya terbuat dari besi baja yang kuat, dilengkapi kombinasi angka raksasa, kunci, dan anak kunci. Di samping pintu, yaitu ada pintu jelajah seperti pintu penjara, yang juga dilengkapi dengan kunci. Di dalam vault ada lemari besi yang juga dilengkapi dengan kombinasi rahasia serta kuncinya. Adapun duplikat kunci serta duplikat angka rahasia untuk pengamanannya disimpan pada vault atau kasanah di tempat terpisah. Bisa di kantor cabang bank lainnya ataupun Bank Indonesia. Duplikat hanya bisa dibuka juga dengan dual control bila dalam keadaan terpaksa. Selanjutnya ada monitoring vacation, di mana cuti bagi personil bank pada umumnya diartikan sebagai hak dan wewenang karyawan. Namun, dari sudut pengendalian, cuti merupakan suatu keharusan.
Hal ini mengingat keharusan adanya petugas pengganti yang melakukan tugas-tugas personil yang cuti tersebut, sehingga bila ada kekurangan atau mungkin juga bila terjadi kecurangan yang dilakukan bisa segera diketahui atau diperbaiki. Bagi personil bank pada unit-unit kerja tertentu bahkan tidak diperkenankan untuk datang ke kantor atau membantu kerja selama cutinya berlangsung. Hal ini dimaksudkan juga untuk menjaga kemungkinan personil yang cuti melakukan transaksi tersebut. Contoh lain misalnya dalam hal pemberian kredit kepada nasabah yang mempunyai kaitan dengan bank. Seperti diketahui hal ini, internal ketentuan BMPK. Apa itu BMPK? Yaitu batas maksimum pemberian kredit. Praktik yang sehat dalam hubungan ini adalah penilaian tetap dilakukan secara objektif atas kelayakan usahanya dan tidak ada maksud untuk merekayasa dan dari pemberian kredit dan hanya diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila layak, kredit akan diberikan, bila tidak, kredit akan ditolak. Berikut ada langkah-langkah prosedur-prosedur yang dianut bank. Yang pertama ada marker, yang kedua ada checker, ketiga ada approval. Di mana marker ini si pembuat analisis atau transaksi atau dokumen. Kemudian ada checker yang melakukan cek dan kebenarannya. Ketiga ada approval, di mana pembuat persetujuan atas kegiatan. Konsep marker, checker, dan approval atas kegiatan dan transaksi bank bukan hanya harus dalam bentuk terbaginya kegiatan tersebut dalam bentuk manusia ataupun struktur organisasinya saja. Namun juga proses ini perlu dilakukan oleh para staf, karyawan maupun officer dan manajemen bank masing-masing secara individual agar tercapai kualitas dari pekerjaan yang baik. Artinya, setiap personil apabila melakukan tugasnya akan berfungsi sebagai maker, si pembuat dan melaksanakan pekerjaan itu sampai selesai. Setelah selesai, sebelum menyerahkan laporan kepada atasannya, dia harus bertindak sebagai checker. Setelah yakin benar dia melakukan approval untuk diserahkan pada atasannya. Atasannya melakukan fungsi maker, checker, approval yang serupa. Hal ini juga berlaku bagi penyelia. Sehingga akan tampak adanya unsur 1. Memberi persetujuan atas suatu kegiatan atau transaksi. Kedua, pencatatan dari kegiatan tersebut dan penyimpanannya. Yang jelas, konsep ini perlu dilandasi oleh etikat yang baik dari para pengurus, manajemen, dan karyawan bank. Keempat, yaitu kualitas pegawai yang seimbang dengan tanggung jawabnya, di mana dalam menempatkan pegawai dalam jabatan tertentu perlu diperhatikan kesesuaian antara jabatan dengan kemampuan personil yang bersangkutan. Ada jenis-jenis yang beresiko tinggi sehingga menuntut tanggung jawab tinggi pula. Untuk itu dibutuhkan orang yang memenuhi kualifikasi jabatan tersebut. Pihak manajemen bisa merekrut pegawai baru atau melakukan pelatihan jika sumber daya manusia yang ada tidak memenuhi kualifikasi. Apabila tuntutan jabatan perlu kualifikasi yang tinggi, bisa dilakukan peningkatan dengan training ataupun cara-cara lainnya. Misalnya adalah dengan sebagai berikut. Yang pertama, penyempurnaan pemantapan sistem pengendalian, di mana sistem pengendalian di sini menyangkut sistem pengendalian internal maupun audit internal. Penyempurnaan dan pemantapan sistem pengendalian diperlukan
agar pengawasan berjalan secara otomatis sehingga perbaikan yang terjadi berjalan secara otomatis pula. Untuk itu, pengembangan sistem pengendalian terpadu menjadi penting. Yang kedua yaitu keefektifan tindak lanjut, di mana pengawasan tidak akan efektif apabila penyimpangan yang terjadi tidak dilakukan langkah perbaikan atau koreksinya. Langkah koreksi yang terbaik adalah pada saat segera diketahuinya ada penyimpangan. Karena itu, early warning system di dalam setiap pekerjaan harus berfungsi secara baik dan setiap saat dilakukan evaluasi keefektifannya. Yang ketiga, adanya pemanfaatan hasil-hasil audit, di mana temuan hasil audit baik internal maupun eksternal pada hakikatnya merupakan pendorong untuk lebih berfungsinya sistem pengendalian internal dalam setiap unit kerja di bank. Temuan pemeriksaan ini banyak bersifat represif di samping preventif, karena tindak lanjut sangat menentukan bagi berhasilnya pelaksanaan pengawasan. Manusia, di mana membina manusia dalam organisasi, apabila dalam organisasi bank merupakan pokok terpenting. Unsur pengendalian yang sangat mendasar adalah masalah kualitasnya manusianya. Beberapa hal penting adalah menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, peningkatan mutu kepemimpinan, di mana peningkatan mutu kepemimpinan atau pengetahuan, keahlian, perilaku, dan pengalaman serta kemampuan supervisi dapat ditingkatkan dengan cara pelimpahan wewenang serta pertanggungjawaban kerja yang jelas. Di samping itu, perlu dilakukan pembinaan atas keterampilan manajerial yang bisa dilaksanakan dengan cara memberi teladan atau melalui pelatihan internal maupun kursus-kursus atau pelatihan di luar bank. Sedangkan masalah perilaku bisa dibina baik melalui teladan seperti di atas atau juga melalui jalur-jalur pembinaan kerohanian untuk setiap individu insan bank. Yang kedua, keterbukaan hubungan kerja dan pendekatan. Dalam hal ini yang terpenting adalah penetapan sasaran tim sehingga setiap orang menghargai kinerja tim dan terlibat dalam kerja sama tim dalam satu unit kerja. Jadi, disiplin pribadi dan tidak kolusi, di mana sikap mawas diri, disiplin pribadi dan tidak kolusi bisa terbentuk dan terbina dalam suatu organisasi yang memungkinkan berkembangnya pribadi setiap orang untuk selalu melakukan introspeksi secara terbuka. Untuk itu, keputusan manajemen dalam tingkat tertentu perlu diketahui latar belakangnya, sehingga aspek keterbukaan menjadi penting. Yang keempat, adanya peningkatan motivasi dan pembinaan personil, di mana peningkatan motivasi merupakan awal dari pengembangan dan pembinaan segenap personil bank. Motivasi setiap bank perlu diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan bank. Untuk itu, pembinaan personil diarahkan. Kelima, adanya etos kerja, di mana kehadiran seorang pegawai di kantor tidak cukup memperlihatkan bahwa yang bersangkutan sudah bekerja dengan baik. Etos kerja tumbuh dari latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan, namun bisa pula dibina dari internal bank. Etos kerja pegawai yang mau dengan gigih bekerja untuk bank perlu selalu ditumbuh kembang. Kaitannya dengan pembinaan manusia ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aktivitas personil bank di luar kantor, di mana aktivitas ini bisa bermakna positif bila menunjang kegiatan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas positif yang bisa dilakukan personil bank misalnya menjadi
anggota klub bank, organisasi profesi, perkumpulan olahraga, dan lembaga sosial. Namun kegiatan di luar bank bisa berdampak negatif, meskipun pada awalnya kelihatan menguntungkan bank. Misalnya, bila personil bank melakukan bisnis dengan nasabah atau pihak lain dengan memanfaatkan adanya mutasi atau rotasi personil. Dari sudut pengawasan, mutasi atau rotasi memiliki peran strategis. Bila personil bank ditempatkan dalam pekerjaan yang sama secara terus-menerus dalam waktu lama, ia akan merasa jenuh. Akibatnya, prestasi kerjanya akan merosot. Selain itu, mutasi atau rotasi personil dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seorang personil yang telah lama menempati pekerjaan dan mengetahui seluk-beluknya bisa saja melakukan kecurangan, misalnya menyembunyikan transaksi yang tidak sah atau berkolusi dengan nasabah. Aspek budaya atau kultur selain mendorong organisasi berjalan dengan baik, bisa menjadi hambatan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, perlu dihilangkan rasa pakewuh, sungkan menyampaikan hal-hal yang jelek, negatif atau tidak menguntungkan, baik kepada atasan maupun bawahan. Kurang berani menegur bila ada hal yang menyimpang baik yang sudah efektif maupun yang masih potensial untuk menjadi hal yang kurang baik. Yang kedua, perlu dihilangkan persepsi negatif tentang pengawasan audit, kontrol, ataupun pengamanan. Untuk menghilangkan persepsi negatif ini, maka kegiatan pengawasan audit ataupun pengamanan atau security janganlah dilihat dari satu sisi saja dan dipertentangkan dengan pelayanan. Banyak anggapan bahwa bila pengawasan meningkat akan mengakibatkan pelayanan berkurang atau sebaliknya. Anggapan ini salah, mengingat dalam pelaksanaan sering ditemukan hal seperti ini. Contohnya adalah apabila bank ingin melayani nasabah untuk melakukan transaksi selama 24 jam terus-menerus, maka tentu bank akan mengevaluasinya secara dalam sebelumnya menerapkan. Apabila dievaluasi secara mendalam, tentu akan ada beberapa pilihan. Apakah memang akan dibuka kantornya selama 24 jam terus-menerus, atau akan memasang mesin ATM agar tetap bisa melayani dengan baik. Apabila diputuskan memasang mesin ATM, tentunya perangkat teknologi ini perlu dikuasai, memahami, dan pengelolaannya oleh personil bank dengan baik yang meliputi seluruh aspek termasuk aspek keamanan dan pengawasan. Yang ketiga, perlu selalu ditingkatkan dan dipelihara rasa ikut bertanggung jawab. Rasa bertanggung jawab ini bisa tumbuh dari rasa ikut memiliki. Apabila personil bank yang merupakan kekayaan utama, bank perlu dihargai pekerjaan presentasinya. Apabila masih ada kekurangan, rasa tanggung jawab akan meningkatkan prestasi personil itu untuk berusaha lebih baik lagi. Yang keempat, perlu harus dijauhkan sikap ABS atau asal bapak senang, sikap apatis dan negatif. Sikap ini merupakan menghambat dari berkembangnya sistem peringatan dini atau early warning system. Dalam pelaksanaan manajemen bank, justru sistem peringatan dini ini atas segala kegiatan bank sangat penting untuk menyelamatkan bank agar tidak menjerumuskan dalam keadaan yang tidak dikehendakinya. Untuk menghindari hal ini, rasa ikut bertanggung jawab perlu ditingkatkan dan ditunjang oleh sistem dan prosedur pelaporan yang objektif. Yang kelima,
Perlu selalu dipelihara suasana lingkungan kerja yang mendorong gairah kerja, di mana suasana kerja sangat banyak bergantung pada berbagai faktor. Misalnya gaya manajemen. Gaya manajemen yang sehat dan ketegasan dan objektivitas dalam memberikan penghargaan atau hukuman terhadap sumber daya manusia akan sangat mendorong terciptanya suasana lingkungan kerja yang baik dan bergairah. Sarana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan kelima hal di atas demikian luas, seperti adanya visi dan misi perusahaan yang terhayati dan dijabarkan dengan pembentukan organisasi, penempatan personil yang tepat, dan perencanaan karir, penggajian, pengembangan sistem dan prosedur, jenis bisnis bank yang ditangani, dan orientasinya. Selanjutnya saya akan menyampaikan indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian, di mana pelaksanaan sistem pengendalian di lingkungan bank memerlukan komitmen dari semua pihak, mengingat semua jajaran akan terlibat secara langsung. Dalam praktik hal ini sudah lama berjalan di banyak bank. Konsep yang diuraikan dalam buku ini merupakan dinamisator dari yang sudah ada selama ini. Sebagai indikasi dari keberhasilan pelaksanaan pengendalian, bisa dilihat antara lain: yang pertama, menurunkan angka pengaduan atau keluhan nasabah. Yang kedua, menurunkan angka penyelewengan dan kebocoran. Ketiga, berkurangnya kemacetan dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, berkurangnya frekuensi audit khusus pada umumnya ataupun berkurang kasus-kasus khusus. Kelima, meningkatnya keterampilan pegawai bank dalam pelaksanaan pekerjaan. Keenam, meningkatkan efisiensi pelayanan bank. Ketujuh, meningkatnya disiplin kerja pegawai yang diimbangi pula dengan meningkatkan kegairahan, prestasi, dan produktivitas kerjanya. Kedelapan, dan akhirnya meningkatkan kesehatan bank secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan memberi contoh tentang skema sistem pengendalian total atau total control system, di mana skema ini menggambarkan secara singkat bagaimana membangun sistem pengendalian berpola pada daur PDCA atau Plan, Do, Check, atau Action. Lihat kolom step. Step ini dilakukan oleh segenap organisasi dalam bank, baik level top management, middle management, dan lower management. Lihat baris pertama. Bagaimana sistem ini berjalan? Top manajemen berdasarkan masukan yang diperoleh dari berbagai sumber, baik internal dan eksternal banknya, merumuskan presiden letter dalam rangka pengembangan banknya tersebut dan menjabarkan lebih jauh pada rencana jangka panjang, misalnya 5 tahunan. Selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dan anggaran. Program dan anggaran ini dijabarkan lebih lanjut oleh tingkat manajemen di bawahnya, dalam bentuk yang lebih rinci dan operasional, dalam bentuk anggaran tahunan, dan dalam bentuk rencana strategis, bagan asosiasi, meja titik kendali, rencana kegiatan. Dengan menggunakan alat-alat itu, maka aktivitas dilaksanakan secara periodik atau mingguan, bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Kegiatan itu selalu dibandingkan untuk mengukur pencapaian dari rencana, atau bila terjadi deviasi dilakukan revisi untuk penyempurnaannya. Hal ini dilakukan oleh setiap tingkatan manajemen. Setiap tahun dilakukan review yang menyeluruh untuk melihatkan kinerja secara keseluruhan dan penyusunan rencana pada periodik selanjutnya. Demikian beberapa hal yang hanya bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian presentasi tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Tidak ada kata terlambat untuk terus berjuang dan belajar. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Mahatma Gandhi. Saya
Rizky Fitri Septiana, NIM 1705520111 dari kelompok B1 Akuntansi Universitas Tikubang Semarang mengucapkan marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.